Oke, selamat datang kembali di channel Cekku Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini, Cekku akan membagikan materi tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Ini merupakan materi IPS kelas 8 di bab 3 semester 2 ya. Nanti bisa dipelajari untuk mempersiapkan materi di semester 2. Oke, mari kita mulai saja ya. Kita mulai dari pengertian agrikultur. Terdapat beberapa definisi mengenai agrikultur. Saya ambil dari dua sumber ya, antara lain yang pertama menurut T.J. Rimando. Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Menurut Abelanosa dan Pava, agrikultur adalah pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan manusia. Jadi agrikultur itu bukan hanya tumbuhan, tetapi juga termasuk hewan ataupun ternak ya di sini. Oke, kita sekarang mari kita sekilas ya melihat sejarah agrikultur Indonesia. Yang pertama kita mulai dari masa sebelum penjajahan. Rupanya agrikultur itu sudah mulai sebelum ada penjajahan ya. Agrikultur di Indonesia telah berlangsung lama. Misalnya pertaniannya. Perkembangan pertanian di Indonesia ini tercatat telah berkembang pada masa tumbuhnya berbagai kerajaan di Indonesia. Nah, wilayah pertanian terdapat antara lain di daerah Magelang, Surakarta, Banyumas, Kebumen, Purworejo hingga Malang. Ini dulu pada masa kerajaan Mataramnya yang termasuk bagus dalam hal pengembangan pertanian. Kemudian pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mencari berbagai produk pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa, untuk dijual ke pasaran dunia. Kenapa di Jawa? Karena pada waktu itu Belanda memang lebih berkonsentrasi di Jawa, karena dianggap tempat yang paling strategis untuk mengontrol wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian pada abad ke-17, daerah Sunda, Maluku telah dikuasai oleh Belanda. Pada abad ke-18, daerah-daerah lain pun akhirnya berjatuhan ke tangan Belanda. Belanda menetapkan kuota harga dan memerintahkan pembukaan kebun-kebun kopi di Jawa Barat. Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa Kulturstelsel dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. Petani harus menanam tanaman ekspor milik pemerintah kolonial sebagai pengganti pajak tanah. Punyanya sendiri, mereka mengerjakannya, itu mereka dikenakan pajak ya. Kemudian mereka harus menanam tanaman ya, sesuai dengan kepentingan pemerintah Belanda ya. Itu sih memang sudah ibarat dijajah di tanah sendiri kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga pada masa kemerdekaan ya. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Pembangunan sektor pertanian didorong untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Karena apa? Karena memang pada saat Presiden Soekarno memerintah, Indonesia baru merdeka, sehingga memang fokusnya baru untuk pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri. Pada masa Presiden Soeharto, sektor pertanian mendapat perhatian yang signifikan. Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam setiap tahap rencana pembangunan pertanian 5 tahun, terkenal dengan istilah pelita ya, pembangunan 5 tahun dan repelita. Termasuk sukses ya pertanian pada masa Presiden Soeharto.
Oke, kita setelah ini kita langsung masuk ke subsektor pertanian. Subsektor yang pertama adalah tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan mencakup komoditas padi, jagung, dan kedelai. Subsektor tanaman pangan merupakan usaha yang menyerap bagian terbesar tenaga kerja sektor pertanian. Jadi sektor pertanian ini yang banyak pada inilah, khususnya ya padi, jagung, dan kedelai ini ya. Kemudian umumnya tenaga kerja untuk subsektor tanaman pangan ini terdapat di pedesaan. Subsektor yang kedua perikanan ya. Jadi perikanan ini termasuk pertanian juga ya, termasuk subsektor pertanian juga. Subsektor perikanan merupakan salah satu pilar sistem kedaulatan pangan yang ada di Indonesia. Ikan merupakan penyumbang utama protein hewani dalam konsumsi pangan rakyat Indonesia. Jadi memang termasuk penyumbang utama ya dalam pemenuhan protein. Data perikanan mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya ya ini mencakup segala sesuatu yang dibudidayakan oleh masyarakat. Kalau perikanan tangkap ini adalah perikanan yang ditangkap langsung dari wilayah bebas seperti wilayah lautan. Seperti itu. Kemudian subsektor yang ketiga adalah peternakan. Komoditas peternakan utama Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional terdiri dari daging, telur, dan susu ya. Kebutuhan daging sapi di Indonesia dipenuhi dari ternak sapi lokal, hasil penggembungan sapi impor, dan juga impor daging dari luar negeri ya. Karena memang jumlahnya belum mampu untuk memenuhi semua warga yang ada di Indonesia karena begitu banyaknya jumlah penduduk rakyat Indonesia. Untuk produksi susu masih terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah ya ada banyak ya, di Boyolali, di Ambarawa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke subsektor pertanian. Di sini termasuk hortikultura masuk ke dalam subsektor pertanian ya. Subsektor hortikultura ini mencakup kelompok tanaman, buah-buahan, sayuran, rempah, obat atau terkenal dengan istilah biofarmaka dan bunga-bungaan. Hortikultura berperan dalam pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan pendapatan petani maupun masyarakat secara umum. Kemudian subsektor yang berikutnya adalah subsektor perkebunan. Komoditas perkebunan penting sebagai sumber pendapatan bagi petani, basis industri, pertumbuhan ekonomi, dan sumber devisa. Adapun jenis perkebunan yang potensial di Indonesia antara lain sawit. Ya, sawit ini banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan ya. Kemudian kelapa, kopi, kakao, teh, cengkeh, dan karet. Karet ini yang merupakan penghasil utama juga wilayah-wilayah macam Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ya. Jadi ini termasuk salah satu komoditas perkebunan yang utama ya, sawit dan karet ini memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk pemasukan devisa negara. Oke, kemudian yang keenam, subsektor pertanian termasuk juga kehutanan ya. Hutan tropis Indonesia ini disebut terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Zaire. Zaire itu adalah wilayah di Afrika. Dulu terkenal dengan nama Republik Kongo karena mereka pecah menjadi dua, akhirnya salah satunya menjadi negara Zaire. Ya. Luas hutan tropis Indonesia sekitar 142,3 juta hektar atau sekitar 74% dari luas daratannya. Artinya luas wilayah hutannya memang masih sangat luas ya, masih lebih dibandingkan dari wilayah yang sudah terbuka seperti itu.
Hasil produksi subsektor kehutanan ini mencakup produksi kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu lapis. Oke, semoga bermanfaat ya. Please subscribe, like, comment, dan share bagi mereka yang memerlukan. Oke, Cikgu ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu.